Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Oleh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita berada dalam bincang santai bersama dengan Ketua Umum HMJA dan saya, Koordinator HMJA Kampus Bondowoso, saya Andi Prasetyawan Widianto, dan Ketua Umum HMJA saat ini yaitu Ratu Ajiba. Kita di sini akan Halo berbicara teman-teman semua. Halo Di. santai tentang HMJA dan akuntansi. Dalam rangkaian generasi muda akuntansi saat ini. Hmm, Oke, ya, kita langsung aja ya mulai iya. diskusinya. Jadi karena temanya bincang santai, jadi kita santai aja mungkin ya dia bawaannya ketika ini. Oke, mungkin pembahasan kita yang pertama tentang Hmm, HMJA ya. Apa apa sih itu sebenarnya HMJA? Gitu. Mungkin di sini saya menyerahkan jawaban dulu kepada Ketua Umum kita, Ratu Ajiba, monggo. Iya, terima kasih Nindi. Jadi kalau dari jawaban secara sistematis ya kita punya jawaban baku yaitu pengertian HMJA secara eh, formal di ADART. Nah, itu HMJA itu apa? Ini sambil ini ya, lirik-lirik nih aku. Iya, oke, nggak Yaitu apa-apa. HMJA itu di ADART pada pasal 1 pengertian HMJA FEB UNED yaitu HMJA FEB UNED adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan merupakan lembaga kemahasiswaan yang diakui keberadaannya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, itu tadi secara formal di Mhm. ADART HMJA, tapi untuk secara ini ya mungkin yang sering dikenal atau secara informalnya merupakan organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk menghimpun terus kemudian menyampaikan aspirasi dari teman-teman S1 akuntansi baik minat dan bakat maupun secara akademik gitu di. Oke. Menarik sih ya, definisi Hmm, dari HMJA itu sendiri ada yang secara formal dan secara informalnya juga. Tapi yang jelas ya. HMJA ini adalah satu-satunya organisasi ya di jurusan akuntansi yang menaungi warga S1 akuntansi. Jadi kalau misalnya nih ada warga akuntansi yang mau mengaspirasi atau memberikan pendapat kepada kami atau mungkin masukan itu HMJA itu adalah tempatnya. Kurang lebih seperti itu ya, Ajiba ya. Iya, benar banget nih. Nah, Oke, oke. ini karena Andi udah ngasih pertanyaan ke aku ya, selanjutnya aku kasih Oke. pertanyaan ke Andi nih. Siap, 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 Oh siap. ya. Nah, pertanyaannya yaitu tadi udah dipaparkan kan HMJA itu seperti apa. Tapi kan di kampus juga ada organisasi-organisasi lain. Mungkin ada teman-teman yang bingung masih, terutama teman-teman maba ya. Apa sih bedanya himpunan mahasiswa jurusan akuntansi dan Himadita dalam hal ini kan juga ada prodi yang dinaungi yaitu D3 akuntansi dan S1 akuntansi. Oke, langsung aku jawab ini ya. Oke, Oke. kalau kalau himpunan jurusan akuntansi itu lebih spesifik menaungi mahasiswa S1 akuntansi. Jadi untuk Himadita sendiri itu mereka menaungi vokasi-vokasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin kita bisa memakai contoh ada D3 akuntansi, kemudian D3 kesekretariatan dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih gambarannya itu seperti itu. Jadi kalau himpunan mahasiswa jurusan akuntansi itu lebih mengarah ke mahasiswa satu akuntansi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau Imadita lebih ke jurusan vokasinya, kurang lebih seperti itu. Ajiba. Mungkin dari Ajiba sendiri ada nggak kira-kira pengetahuan lebih nih yang bisa disampaikan ke adik-adik maba?
Ya, basic knowledge-nya seperti yang udah disampaikan oleh Andi sih, perbedaannya adalah prodi yang dihimpun oleh masing-masing himpunan. Kalau dari HMJA pastinya itu S1 akuntansi dan kalau Himadita D3 akuntansi. Itu sih yang lebih ininya. Mm-mm. Oke, kalau begitu kita lanjut nih ya pembahasannya ya. Oh ya, Nah, boleh-boleh nih. tadi kita sudah membicarakan tentang apa itu HMJA, kemudian HMJA dan Himadita gitu ya, terutama D3 akuntansi seperti itu. Eh, Mm-mm. Sekarang kita mau membahas tentang gimana sih kontribusi dan relasi HMJA dengan Hmm. mahasiswa. Utamanya nih kita apa ya, subjek kita itu kan mahasiswa S1 akuntansi. Benar banget. Menurut Adiba. Iya, kalau menurut aku nanti mungkin Andi bisa nambahin juga ya selaku koordinator Bondowoso. Jadi kontribusi HMJ itu apa aja sih dari tupoksi kerjanya sendiri sudah terbagi menjadi tiga, ada penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, kemudian ada informasi dan komunikasi. Nah, ini untuk semuanya untuk gimana sih tiap-tiap divisi ini atau sorry tiap-tiap bidang ini untuk eh, membuat suatu proker yang memberikan kebermanfaatan baik itu untuk pengurus ataupun untuk anggota. Dalam hal ini adalah teman-teman S1 akuntansi. Nah, kalau gimana sih kita cara approach-nya? Nah, nggak hanya secara academically, tapi juga secara non-akademik. Misalkan gimana nih, kita punya proker yang non-akademis itu gimana sih cara kita berentrepreneur. Kemudian gimana sih cara kita tetap fit dengan cara ada proker yang berhubungan dengan olahraga seperti namanya Hmm. accounting futsal competition ini. Nah, tapi karena mungkin pada periode ini kita dalam keadaan pandemi, jadi kita lakukan beberapa adaptasi di mana kita eh, tetap bisa produktif buat teman-teman S1 akuntansi, tetap bisa memberikan kemanfaatan, kami tetap berusaha gimana caranya, yaitu dengan cara adaptasi atau inovasi di setiap program kerjanya. Nah, kalau misalkan di tahun kemarin ada hal itu, eh, ada futsal. Nah, kalau misalkan di era pandemi gini kan nggak bisa nih kita Hmm. kumpul-kumpul banyak orang. Jadi kita alihkan ke kegiatan yang lain gitu. Oke. Nah, itu approach ke setiap mahasiswanya kayak gitu. Jadi itu secara non akademik. Nah, kalau akademik Hmm. gimana sih? Kalau akademik itu banyak banget. Eh Misalkan aja ASC, Accounting Study Club. Di sana itu menghimpun teman-teman untuk apa ya, diberikan pelatihan, kemudian diberikan semacam sharing dari orang-orang yang top-top, kemudian dari orang-orang yang mungkin berpengalaman dalam bidangnya, kemudian di sana mereka eh, benar-benar di apa ya, modelnya didorong untuk eh secara akademis itu aktif, misalkan ikut lomba dan lain sebagainya, kayak gitu Andi. Itu secara Hmm. akademis. Jadi banyak banget yang dari HMJA memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk meraih meraih ini akademisnya. Ini apa? Ini akademisnya ini apa ya? Kayak lebih kepada prestasi akademiknya gitu. Ini lagi gak muter nih, kelihatan lapar aku nih. Belum makan Najib. Waduh, ini tadi lagi cuma makan buah sih sebenarnya. Biar sehat.
Oke, mantap ya di apa ya di situasi pandemi kayak gini ya kita juga harus menjaga kesehatan ya salah satunya ya makan buah, makan Bener banget, bener mungkin banget. tambahkan sedikit ya gitu ya dari yang Hmm. disampaikan tadi bahwasanya kontribusi dan apa namanya relasi HMJA dengan mahasiswa itu seperti apa itu terbukti di tahun ini memang ada perbedaan yang sangat signifikan sih ya di kegiatan-kegiatan yang kita lakukan karena dari kegiatan-kegiatan di tahun-tahun sebelumnya itu bisa dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Di tahun ini kita melakukan seluruh kegiatan, hampir seluruh kegiatan memang dilakukan secara online dan ini merupakan hal yang pertama kali kita lakukan ya Jiba ya. Iya, Banyaklah bener. hampir seluruh kegiatan kita mulai dari apa ya kegiatan baik itu dari kegiatan non akademik yang sangat-sangat mustahil untuk bisa dilakukan secara online, tapi nyatanya kita bisa mengemas kegiatan kita itu dengan baik dan dengan konsep yang sangat bagus tentunya ya. Tadi yang sudah disampaikan bahwasanya AFC itu Counting Futsal Competition itu yang harusnya dilaksanakan secara apa namanya offline. Tapi dengan adanya situasi seperti ini dan kita melihat tren yang berkembang di kalangan teman-teman, khususnya warga S1 Akuntansi Universitas Jember itu ya, itu banyak yang suka bermain game. Nah, alhasil kemarin kita berhasil melaksanakan salah satu kegiatan kita yaitu kegiatan non akademik kita itu accounting bank competition yang apa namanya di dalamnya itu kegiatannya itu isinya tentang perlombaan game Mobile Legends yang diikuti oleh warga S1 akuntansi dan warga S1 akuntansi kampus yang ada di Jember kurang lebih seperti itu. Itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan HMJA di tahun ini dengan penyesuaian kondisi yang ada. Dan mungkin teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 dan teman-teman warga S1 akuntansi lainnya, teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan HMJA bisa dilihat melalui media sosial yang dimiliki oleh HMJA sendiri. Contohnya media sosial Instagram itu banyak sekali informasi-informasi tentang kegiatan, tentang informasi kampus yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua dan juga kita juga punya YouTube channel ya resmi punyanya HMJA sendiri. Di situ juga banyak kegiatan-kegiatan kita yang kemarin yang dilaksanakan secara online, kemudian kita record dan itu digunakan sebagai apa ya, untuk bisa ditonton ulang oleh teman-teman. Mungkin dari situ teman-teman ada yang belum bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini HMJA menyediakan tempat seluas-luasnya untuk teman-teman bisa melihat kegiatan HMJA itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya, Jiba ya, kegiatan Iya, mantap banget, tahun ini. Andi. Ya, Oke. jadi kurang lebihnya kayak gitu sih. Aku setuju dengan Andi terkait sebenarnya banyak banget program dari HMJA yang mungkin teman-teman bisa ikuti biar nanti apa ya mungkin dari segi akademik teman-teman dirasa ingin mengasah lebih lagi bisa ikut ASC mungkin dari teman-teman ingin ikut rekreasi nih rekreasi online nih tapi ya bisa ikut uh, accounting bank competition dan kemudian kalau misalkan lagi butuh referensi buat em, gimana sih cara entrepreneurship yang baik gitu ya. Ya, mungkin ikut di Gema Aksi ini ya, Andi. Kan ada pemateri-pemateri yang apa ya sudah berpengalaman gitu dari angkatan 17 sendiri dari kakak-kakak kita yang S1 akuntansi yang masih aktif dan yaitu tadi memiliki pengalaman dalam bidang entrepreneurship gitu. Benar-benar Hmm. benar banget. Ya jadi untuk apa ya? Untuk teman-teman khususnya mahasiswa akuntansi yang baru masuk tahun 2020 ini,
kalian harus apa ya, menyaksikan dan memahami dengan betul apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri kita nanti di Gema Aksi, kegiatan serangkaian Gema Aksi nantinya, karena itu adalah informasi penting yang teman-teman bisa ketahui, karena di situ kita juga mempertimbangkan sekali pemateri-pemateri itu untuk kemudian bisa memberikan materi sekaligus pengetahuan entrepreneurship kepada teman-teman semua. Itu ya. Mantap. Bener banget nih. Nah, ini kita bahas ke topik selanjutnya ya, dia. Ya. Nah, ini sebenarnya mungkin akan sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman maba ya. Jadi, kan kalau S1 akuntansi itu ada di kampus Jember dan ada di kampus Bondowoso. Nah, mungkin dari sini Andi bisa bantu jelasin ke teman-teman, kok apakah S1 akuntansi di Bondowoso itu berdiri sendiri kah atau PSDKU kah atau bagaimana? Kemudian ini juga disangkut pautkan dengan gimana sih HMJA ini berjalannya? Kan ada di Bondowoso juga. Nah, apakah HMJA di kampus Jember dan kampus Bondowoso terpisah? Nah, mungkin itu yang jadi banyak pertanyaan dari teman-teman gitu ya, Andi. Oke, aku jawab ya, Jiba ya. Jadi yang pertama tadi yang dibahas adalah bahwasanya jurusan akuntansi Universitas Jember itu memang ada dua. Ada yang di kampus Jember, kampus Tegalpoto kalau yang sekarang sering diistilahkan ya, dan ada juga yang di kampus Bondowoso. Tapi itu bukan apa ya, bukan suatu hal yang buruk sih, karena dari apa ya, dari penekanan yang telah disampaikan oleh dosen-dosen kita, baik dari dosen jurusan akuntansi dan dosen yang berada di kampus Bondowoso sendiri, bahwasanya tidak ada perbedaan antara Universitas Jember, kampus Bondowoso dan kampus Tegalpoto yang ada di Jember. Dua kampus ini sama, cuma perbedaannya adalah hanya di tempatnya saja. Kalau S1 akuntansi yang di Jember ya tempatnya di Jember. Kalau S1 akuntansi Bondowoso ya tempatnya di Bondowoso. Itu bukan suatu apa ya, nggak ada tumpang tindih lah antara istilahnya yang di Bondowoso itu berada di bawahnya Universitas Jember yang ada di kampus Tegalpoto, nggak kayak gitu apa definisinya. Jadi sama saja sih untuk fasilitas yang kita dapat juga sama, fasilitas akademik yang kita dapat juga sama, dosennya pun juga sama. Artinya kalau kita berbicara tentang prodi akuntansi dan jurusan akuntansi itu ya yang mengajar adalah dosen jurusan akuntansi dari Universitas Jember. Jadi bukan dosen akuntansi dari univ lain gitu. Enggak gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk jurusan akuntansi sendiri. Dan HMJA. Nah, di HMJA untuk teman-teman yang berada di kampus Bondowoso, ini kita jadi satu dengan teman-teman yang ada di Jember. Artinya legalitas yang kita dapatkan itu nggak sendiri-sendiri, artinya HMJA Bondowoso itu sendiri, HMJA Jember itu sendiri, nggak. Kita jadi satu, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Jember. Jadi nggak ada kata-kata HMJA Jember dan nggak ada kata-kata HMJA Bondowoso. Di sini kita satu yang mempunyai tujuan yaitu untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa S1 akuntansi, baik itu yang ada di Jember maupun yang ada di Bondowoso. Nah, memang pada hakikatnya sendiri pengurus-pengurus yang ada di Universitas Jember, kampus Tegalpoto dan kampus Bondowoso itu memang kita menyerap aspirasi dari masing-masing mahasiswa yang ada di sana. Jadi apa sih sebenarnya aspirasi dari mahasiswa kampus Bondowoso jurusan akuntansi, dan kemudian apa sih aspirasi dari mahasiswa jurusan akuntansi yang ada di Universitas Jember kampus Tegalpoto, itu nanti akan kita serap dan kemudian kita kaji ya, istilahnya seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu, Ajibah. Mungkin Ajibah sendiri bisa menambahkan. Iya, Andi. Jadi kurang lebihnya sama. Jadi
tidak ada border antara yang di Jember maupun yang di Bondowoso, baik itu dari segi perkuliahan nantinya, karena dari dosennya sendiri juga sama, kita juga mendapatkan dosennya itu tadi disampaikan oleh Andi sama, kemudian juga dari segi HMJA itu kita satu, dari SK-nya pun satu, SK pengurusan, jadi nanti teman-teman nggak perlu khawatir, nanti kalau misalkan ada kekhawatiran, oh kalau misalkan aku di kampus ini takutnya kayak gini gitu. Jangan khawatir karena pastinya nanti kita tetap menyerap aspirasi dari teman-teman, juga present program kerja kita baik itu di Jember maupun di Bondowoso. Nah, karena sebenarnya present proker kita ini sudah kita rencanakan di awal tahun ya, Di, untuk ada baik itu di Jember maupun di Bondowoso. Ini yang saya bicarakan ini ketika penyelenggaraan secara offline. Benar banget. Ya, tapi karena adanya pandemi ini malah lebih bagus sih sebenarnya, nggak ada border. Teman-teman bisa baik dari kampus Jember maupun Bondowoso, tidak ada batasan sama sekali, sangat bisa tetap mengikuti semua kegiatan HMJA. Karena pada dasarnya semua proker HMJA itu kebanyakan selain ini ada perbedaan klasifikasi ya, mungkin ada yang untuk pengurus, ada yang untuk anggota. Nah, semua proker yang dialokasikan atau dibuat atau yang dirancang untuk teman-teman anggota, dalam hal ini teman-teman S1 akuntansi, itu ya untuk teman-teman gitu, untuk teman-teman serap tanpa ada border itu tadi. Kurang lebih seperti itu memang. Jadi ya memang di awal sudah ada rencana mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HMJA itu, ada yang di kampus Jember dan ada yang di kampus Bondowoso. Tapi ya karena itu tadi di tahun ini kita memang terhambat pada situasi dan kondisi pandemi ini ya, Jib ya. Jadi banyak halangan yang tidak bisa kita tembus. Halangan itu ya salah satunya adalah mulai dari izin kegiatan yang harus dilaksanakan secara online, nggak boleh offline ya, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi memang benar, Jip, dari apa yang sudah kita laksanakan tahun ini di periode ini tentang kegiatan-kegiatan HMJ itu meskipun dilaksanakan secara online sangat menarik sekali ya, banyak konsep-konsep baru yang bisa kita dapatkan. Dan ya ini adalah salah satu kali pertama MJA melakukan kegiatan seluruhnya secara online. Kurang lebih seperti itu ya, Jip ya. Iya, benar banget Andi. Nah, oke, mungkin ada lagi sih pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu ya untuk oleh teman-teman warga S1 akuntansi sendiri. Kapan nih HMJA membuka open recruitment gitu ya? Kapan teman-teman ini udah gak sabar ya dia. Join di HMJA yang kemudian bisa meneruskan perjuangan kita ya nantinya ya menjadi regenerasi kepengurusan HMJA selanjutnya. Ini kapan nih, Jip, kira-kira kita bisa melaksanakan oprek HMJA ini untuk teman-teman warga akuntansi? Iya, terima kasih untuk antusiasnya ya teman-teman. Jadi banyak banget yang tanya ke aku pribadi atau bahkan lewat pengurus yang lain, kapan nih HMJ oprek? Gitu. Nah, untuk menjawab ke teman-teman, oprek itu secara garis besar harus ada oprek ada pada periode yang baru. Kan gitu ya dia. Jadi ketika periode tahun ini 2020-2021 selesai, setelah itu akan ada formasi dan itu menentukan
ADART HMJA, GBHO, kemudian pertanggungjawaban HMJA, terus kemudian juga nanti puncaknya adalah pemilihan ketua umum. Nah, setelah dilakukan pemilihan ketua umum itu, barulah ada open recruitment. Jadi untuk tanggal pastinya saya masih belum bisa bilang. Jadi stay tune ya, mungkin ya buat teman-teman tetap nantikan opreknya kapan gitu ya. Iya, jadi tetap ikuti saja sih informasi yang disampaikan oleh HMJA saat ini. Tentunya juga teman-teman harus mungkin bisa stay di WA atau mungkin stay di Instagram ya, karena nanti informasi tentang open recruitment itu akan disampaikan melalui media sosial resmi HMJA tentunya ya. Jadi itu akan ada informasi yang jelas tentang itu mengenai persyaratan-persyaratan yang ada, apa yang harus dilengkapi oleh teman-teman nantinya ketika mau mendaftarkan diri menjadi pengurus HMJA. Jadi tetap tunggu aja ya, stay tune di media sosial resmi HMJA, terus ikuti semua kegiatan-kegiatan HMJA karena ini adalah kegiatan yang kita berikan kepada teman-teman warga S1 Akuntansi. Ini ngomong-ngomong kita udah ngobrol berapa menit nih, Jip? Aduh, kayaknya udah lama nih, Di. Iya, jadi mungkin di sesi kapan-kapan, mungkin ketika kita ada kesempatan lagi ya, Di, kalau misalkan dari teman-teman masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi mungkin itu dari yang bisa kita sampaikan mengenai diskusi santai ngobrol HMJA dan seputar S1 Akuntansi Universitas Jember. Jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 tetap ikuti serangkaian Gema Aksi yaitu generasi mahasiswa akuntansi karena masih ada beberapa kegiatan lainnya. Generasi muda akuntansi, Andi. Generasi muda akuntansi, sorry. Ini saking semangatnya, Jit. Sampai iya. Jadi seperti itu teman-teman. Tetap ikuti terus informasi yang ada. Masih ada serangkaian Gema Aksi yang lainnya dan video-video selanjutnya. Tunggu kita lagi ya nanti ya. Oke. Iya. Sebelum kita ini ya, gimana kalau misalnya kita jargon nih, biar teman-teman semua tahu. Oke, siap. Jargonnya aja. Iya, benar. Jadi kalau misalkan aku bilang HMJA, jawabnya semangat membara, berkarya secara nyata, gitu ya, teman-teman. Ya, mungkin bisa bareng-bareng ya, aku nanti sama Andi juga. Hitung aja, Jip. Oke, 1, 2, 3. Biar di HMJA, semangat membara, berkarya secara nyata. Oke, semangat teman-teman. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga semangat juga UTS ya, teman-teman. Mungkin sudah selesai UTS ya. UTS ini. Iya. Itu tadi. Mungkin bisa kita cukupkan. Sampai jumpa teman-teman di lain waktu. Teman-teman di lain waktu. Tetap ikuti terus ya kegiatan HMJA. Semangat. Ya, mungkin bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kiss me slowly, eat the sweetest thing, and it don't change if I had it my way. You will know that you are. Oh, you're the coffee that I need in the morning. You're the sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. Oh, I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Best part is this sunrise and those brown eyes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it's made me feel so nice. You're the water when I'm stuck in the desert. You're the title I will take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far, yeah. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh. You're the best part.